Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawan, salah satu guru di SMK Muhammadiyah 1 Penajam Pasir Utara. Izinkan saya untuk berbagi praktik baik dari kegiatan pembelajaran yang saya beri judul Sparta, Sistem Pembelajaran Aktif, Reflektif, dan Terstruktur bersama tutor virtual berbasis AI. Sebagai sekolah dengan pendidikan vokasi di daerah, kami memiliki semangat besar untuk terus menghadirkan pembelajaran yang relevan dengan dunia industri dan dunia kerja nyata. Namun, di tengah semangat tersebut, kami dihadapkan pada kenyataan baru, di mana terjadi pergeseran gaya hidup yang signifikan pada peserta didik kami. Peserta didik kami saat ini, yang didominasi oleh generasi Z, atau kita kenal dengan istilah Gen Z, tumbuh di tengah dunia digital yang serba cepat. Mereka sangat aktif dalam aktivitas berbasis internet, seperti mengakses media sosial, bermain game online, hingga mengkonsumsi berbagai konten hiburan setiap waktunya. Salah satu fenomena yang cukup mencolok saat ini adalah kebiasaan mereka dalam mengkonsumsi konten-konten pendek secara berulang. Menurut berbagai riset, memberikan dampak negatif yang tidak bisa diabaikan. Beberapa di antaranya adalah menurunnya kemampuan untuk fokus dalam jangka waktu yang panjang, munculnya efek candu akibat fitur scroll tanpa batas, kemudian turunnya minat literasi dan kemampuan membaca mendalam, dan yang paling mengkhawatirkan adalah menurunnya kapasitas berpikir kritis dan efisiensi kognitif dari peserta didik saat ini. Sparta adalah singkatan dari Sistem Pembelajaran Aktif Reflektif Terstruktur bersama tutor virtual berbasis AI. Sistem ini bukan sekedar platform belajar digital, tetapi merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk menjawab tantangan belajar generasi Z yang dinamis, cepat, dan cenderung tidak fokus saat menghadapi pembelajaran konvensional. Sparta dikembangkan berdasarkan 3 prinsip utama. Yang pertama adalah aktif. Artinya, peserta didik tidak hanya menerima materi, tetapi juga terlibat dalam proses bertanya, menjawab, dan menjelaskan ulang apa yang telah mereka pelajari. Kedua, reflektif. Karena proses ini mendorong peserta didik untuk berpikir ulang atas pemahaman mereka, bukan hanya sekedar menyalin sebuah jawaban. Yang ketiga, terstruktur. Karena seluruh proses pembelajaran diatur secara sistematis, mulai dari pemberian prompt, diskusi bersama tutor virtual AI, refleksi, hingga evaluasi seluruh proses pembelajarannya. Melalui praktik baik ini, kami membangun sebuah sistem tutor virtual berbasis AI yang memungkinkan AI berperan layaknya seorang guru digital mendampingi siswa dalam proses belajar secara mandiri. Saya juga mengintegrasikan pendekatan-pendekatan pembelajaran yang terbukti efektif seperti metode Feynman, active recall, dan storytelling ke dalam sistem prompt generator yang kami kembangkan. Melalui prompt tersebut, siswa dapat berdialog dengan AI, menjawab pertanyaan, mengutarakan pendapat, bahkan menjelaskan kembali konsep pembelajaran secara mandiri, seolah ia sedang berbicara dengan seorang guru sejati. Setelah proses belajar selesai, guru bersama AI melakukan aktivitas evaluasi, bukan hanya melihat hasil akhirnya, tetapi juga melihat bagaimana proses belajar itu terjadi, bagaimana peserta didik itu berpikir, merespon, dan berkembang secara bertahap. Saya percaya Sparta adalah ruang belajar baru, ruang di mana teknologi, karakter, dan proses pendidikan berpadu untuk membentuk generasi yang kritis, mandiri, dan siap menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Sebelum implementasi praktik baik ini dimulai, saya terlebih dahulu merancang sebuah sistem yang mampu menjalankan alur pembelajaran mandiri secara terstruktur dan fleksibel. Sistem ini harus mampu menjawab 2 kebutuhan utama, yaitu bagaimana siswa dapat belajar mandiri dengan bimbingan AI dan bagaimana guru tetap bisa memantau proses belajar mereka secara menyeluruh. Dari kebutuhan tersebut, saya membangun sistem aplikasi dalam bentuk aplikasi berbasis web menggunakan bahasa pemrograman JavaScript dengan framework Next.js. Dalam proses pengembangannya, saya menggunakan pendekatan vibe coding atau menulis kode dengan bantuan kecerdasan buatan untuk mempercepat proses sekaligus menguji efektivitas ide secara real-time. Komponen utama dari sistem ini adalah prompt generator. Fitur ini memungkinkan guru membuat skenario pembelajaran berbasis roleplay lengkap dengan topik, tujuan, dan aturan diskusi yang dirancang agar AI dapat berperan sebagai tutor yang relevan dengan materi pembelajaran. Tidak hanya itu, saya juga menyiapkan sistem untuk menyimpan hasil interaksi siswa dan menilai proses pembelajaran berdasarkan keterlibatan mereka, dan memberikan poin pengalaman yang secara otomatis ditampilkan dalam halaman leaderboard kelas.
Semua ini dirancang dengan satu tujuan, yaitu menghadirkan ruang belajar mandiri yang aktif, reflektif, dan tetap manusiawi meskipun dibantu oleh teknologi. Pertemuan pertama difokuskan pada pengenalan konsep tutor virtual dan membangun pemahaman peserta didik tentang pentingnya belajar mandiri di luar lingkungan sekolah. Saya memulai dengan menyampaikan realitas tentang konsep belajar saat ini, di mana kemajuan teknologi membentuk kebiasaan berpikir yang serba cepat, tetapi juga berdampak pada turunnya kemampuan fokus dan refleksi mendalam. Pada tahapan ini, peserta didik dikenalkan dengan sistem Sparta, termasuk bagaimana AI akan berperan sebagai pendamping belajar, bukan hanya sekedar mesin pencari jawaban. Saya menjelaskan bahwa tutor virtual akan menjadi teman berpikir yang membantu mereka dalam memahami sebuah materi, bertanya, menjawab permasalahan, dan menjelaskan ulang dengan bahasa mereka sendiri. Dalam sesi ini, saya juga memperkenalkan 3 teknik belajar yang akan digunakan dalam proses pembelajaran bersama tutor virtual, yaitu teknik belajar menggunakan teknik Feynman, active recall, dan storytelling reflektif. Semua disampaikan dengan pendekatan sederhana agar peserta didik dapat langsung membayangkan bagaimana proses belajarnya yang akan berlangsung. Setelah itu, saya mendemonstrasikan secara langsung cara menggunakan aplikasi prompt generator. Peserta didik melihat bagaimana prompt dibuat berdasarkan topik pelajaran dan bagaimana mereka dapat memulai interaksi dengan AI dalam format percakapan yang alami dan terarah. Sebagai penutup pertemuan pertama, saya memberikan satu topik pembelajaran untuk dipelajari secara mandiri, dan peserta didik diminta mengirimkan hasil interaksi mereka bersama AI dalam waktu kurang lebih 3 hari. Tujuan dari tahap awal ini bukan hanya mengenalkan sistem, tetapi membangun rasa ingin tahu dan kesiapan peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam proses belajar dengan sistem baru ini. Pada pertemuan kedua, difokuskan kepada peninjauan hasil pembelajaran mandiri yang telah dilakukan peserta didik bersama tutor virtual AI. Tahapan ini menjadi momen penting karena guru tidak hanya menilai secara hasil akhir, tetapi juga menelaah proses berpikir dan keterlibatan kognitif peserta didik selama mereka berdialog dengan AI. Sebelumnya, peserta didik telah mengirimkan rekaman atau tangkapan interaksi mereka dengan tutor virtual AI. Saya menganalisis bagaimana mereka bertanya, menjawab, mengoreksi pemahaman, dan menjelaskan kembali materi yang dipelajari. Di tahapan ini, pendekatan reflektif benar-benar dapat terlihat. Apakah peserta didik hanya menyalin jawaban atau benar-benar memahami apa yang telah mereka pelajari. Selanjutnya, saya mengadakan sesi wawancara lisan. Melalui prompt pembelajaran yang sudah dilakukan, saya meminta AI untuk merancang beberapa pertanyaan yang relevan dengan hasil diskusinya bersama peserta didik. Saya menggunakan pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk menggali pemahaman peserta didik secara langsung. Sesi ini memberikan saya 2 sudut pandang penilaian. Yang pertama, dari hasil percakapan peserta didik bersama AI, dan yang kedua, dari respon lisan peserta didik dalam wawancara reflektif yang kami lakukan. Dan kedua, dari respon lisan peserta didik dalam wawancara reflektif yang kami lakukan. Di akhir pertemuan, saya memberikan umpan balik personal kepada setiap peserta didik berdasarkan kedalaman proses belajar mereka, bukan hanya membahas tentang benar ataupun salah. Berikutnya, saya memberikan poin pengalaman atau experience pada halaman leaderboard kelas. Hal ini akan mendorong motivasi untuk belajar berikutnya dan membawa suasana belajar yang lebih hidup dan positif di masa yang akan datang. Saya melihat pendekatan pembelajaran ini adalah sebuah terobosan baru, di mana AI justru bukanlah sebagai pengganti, tapi sebagai media untuk menjangkau pembelajaran lebih luas. Hebat! Saya merasa metode belajar mandiri menggunakan tutor virtual berbasis AI adalah hal yang sangat positif. Dengan program ini, saya merasakan bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Hal ini merupakan suatu hal yang sangat inovatif dan kreatif. Sparta bukan hanya tentang perkembangan teknologi dan pemanfaatan AI, tetapi juga tentang mengembangkan kemandirian belajar yang sudah mulai ditinggalkan seiring berkembangnya zaman saat ini. Kami percaya ketika peserta didik didampingi dengan pendampingan yang tepat, maka mereka akan dapat bertumbuh dan berkembang sesuai dengan zaman mereka saat ini.
Terima kasih sudah mengikuti praktik baik ini. Semoga yang sedikit ini dapat menginspirasi dan memberikan dampak positif bagi pendidikan yang lebih baik ke depannya. AI bukan berarti akan menggantikan peran kita sebagai guru, justru AI akan mengembangkan pendidikan yang lebih baik kalau berada di tangan guru yang tepat.